Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Jungkusuma, dan di sini saya akan mendemonstrasikan website yang telah saya buat. Ada dua website di sini. Yang pertama yaitu Reservoir. Yang ini adalah Reservoir. Lalu yang kedua adalah REST Client. Dia nanti mengambil data dari database Reservoir-nya. Jadi saya tunjukkan dulu database-nya pertama-tama. Untuk database dari servernya sendiri ada barang, isinya adalah data-data barang, mahasiswa, isinya data mahasiswa. Transaksi inventaris adalah transaksi peminjaman barang dari mahasiswa, meminjam barang, tanggal pinjamnya, tanggal kembali, dan statusnya sudah dikembalikan atau belum. Untuk yang kliennya di sini saya ada satu tabel saja buat login. Berikut adalah username dan password yang login. Untuk loginnya, untuk autentikasi loginnya. Langsung saja saya demokan. Pertama-tama saya akan login sebagai dosen, yaitu Budi, dan admin nanti setelah Budi. Lalu untuk dosen sendiri, di sini saya hanya memberikan privilege untuk melihat data barang saja, hanya data barang lab, dikarenakan dosen sendiri kebutuhannya menurut saya cukup hanya melihat data labnya saja, data inventarisnya. Semisal dosen ingin praktek jaringan, meminjam mikrotik, dia bisa melihat stoknya di lab itu berapa, masih punya mikrotik berapa yang bisa dipinjam, seperti itu. Lalu untuk yang admin, di admin sendiri di sini ada banyak sekali menu yang bisa digunakan oleh admin. Untuk yang pertama adalah data transaksi. Data transaksi ini mengambil atau mengagregasi data dari database yang ini. Jadi dia ngambil dari servernya, seperti itu yang transaksi. Dan menurut saya admin tidak perlu menambahkan, menghapus maupun mengedit transaksi, dikarenakan privilege tersebut hanya untuk kalap labnya atau kepala labnya. Lalu data barang hampir sama dengan dosen, dia melihat stok barang, inventaris yang tersedia ada berapa, bisa dilihat di sini, bisa dicari juga, misal mouse dan lain-lain. Lalu untuk data mahasiswa, nah di sini data mahasiswanya ini ada banyak sekali mahasiswa. Dari pihak kepala labnya bisa mendaftarkan mahasiswa, juga bisa dari pihak adminnya sendiri juga bisa daftarin mahasiswa. Dari yang pertama ini adalah menggunakan HTTP method get untuk mendapatkan semua data mahasiswa. Misal saya cari Ardan. Oke, saya akan coba nambahkan satu mahasiswa di sini. Tambah data mahasiswa. Jadi tambah data mahasiswa ini menggunakan HTTP method post. Nanti saya akan tunjukkan codingannya setelah ini. Alamat, lalu diklik tambah data mahasiswa, dan tambahnya berhasil. Kita cari data mahasiswa yang sudah kita tambah tadi, yaitu Putranda. Berikut datanya Putranda. Misal saya ingin menghapus, atau nantilah menghapusnya setelah mengedit. Saya ingin mengedit dulu, nomor HP-nya ada yang typo misalnya. Diedit, misal belakangnya tambah 000. Kita coba update data. Kita cari lagi, dan berhasil. Di sini saya menggunakan HTTP method yang bernama put. Lalu untuk alamat sama, kalau mau ganti tinggal pakai put juga. Lalu untuk hapusnya sendiri juga bisa digunakan, misalnya ini menghapus usernya ini yang baru kita buat, kita hapus, maka saat kita cari tidak ada karena sudah berhasil dihapus. Dan semuanya ini menggunakan atau mengambil data dari database reservernya, si inventarisnya ini, seperti itu. Baik, langsung saya akan menunjukkan codingannya.
Ini dia untuk codingan dari servernya, inventaris CTI. Ini adalah server. Di sini saya menyediakan beberapa HTTP method yang bisa digunakan oleh kliennya. Yang pertama adalah get. Jadi di get ini nanti dia bisa menerima inputan berupa ID, atau jika kita ingin mendapatkan informasi mahasiswa secara spesifik, maka kita bisa mengeget atau menerima inputan ID. Tapi jika ID-nya null atau tidak ada inputan ID, maka dia akan men-select semua data transaksi. Maaf, ini bukan ID mahasiswa tapi ID transaksi. Misal kita ingin mencari ID transaksi yang spesifik, kita bisa menggunakan ini. Untuk barang dan mahasiswa codingannya sama ya. Ini sama ID mahasiswa, sama semuanya, tinggal mengganti nama database dan nama dari get-nya. Barang, ID, sama. Lalu, jika transaksinya ini berhasil atau sukses responnya, maka akan mengirimkan respon HTTP OK. Tapi jika gagal, maka akan mengirimkan status false dan tidak ditemukan transaksi. Ini untuk metode yang mencari yang ada inputan ID-nya. Ini ID, jika ID-nya kurang dari sama dengan 0, berarti kan nggak ketemu. Maka langsung ngirim HTTP BAT request. Masa ada ID min 1 kan nggak ada, makanya dari itu pakai if-nya kayak gini. Terus langsung men-select ininya, query-nya buat nyari transaksinya berdasarkan ID, lalu dikirim menjadi raw array. Lalu yang kedua adalah post. Post sendiri di sini menerima inputan dari suatu form, sama mahasiswa menerima inputan dari suatu form, ada nama, name, nomor HP, dan alamat sesuai yang kita inputkan tadi. Jika berhasil menginsert, maka dia akan mengirimkan HTTP created. Kalau ini dijalankannya pakai Insomnia ya. Jadi kalau di browser menerimanya saya kasih alert biasa, saya kasih plus data. Jadi kalau di Insomnia nanti ada kayak semacam ini 200 OK dan lain-lain tuh nanti bisa dilihat di Insomnia-nya. Lalu untuk delete sendiri ada delete-nya spesifik ya, berdasarkan ID. Jadi delete-nya satu-satu. Misalnya mau delete putra Anda tadi, kan dia pasti nerima inputan berupa ID di sini. ID-nya apa, terus dihapus. Di tabel mana, kita bisa dihapus. Lalu untuk put, untuk yang edit tadi, dia nerima inputan, terus dia edit pakai put. Dia editnya berdasarkan apa? Berdasarkan ID mahasiswa. ID mahasiswa dapat dari mana? Dapat dari putnya ini. Diupdate tabelnya. Data ini adalah array-nya ini. Array ini berupa apa? Berupa inputan. Jadi dia ngupdate data-data yang sudah diinputkan. Oke, itu penjelasan dari servernya. Saya akan close dan saya akan cari yang kliennya. Di sini saya akan menjelaskan yang mahasiswa saja. Karena apa? Karena codingannya semuanya itu hampir sama. Seperti barang, transaksi ini hampir sama. Mirip. Kenapa kok transaksi sama barang ini sedikit? Karena memang di web saya klien ini cuma privilege-nya cuma read only atau nge-get aja. Nggak bisa berubah-berubah kalau yang dua ini. Kalau yang mahasiswa ini bisa diubah, dihapus, ataupun diedit. Jadi untuk yang pertama adalah index. Index di sini apa maksudnya? Maksudnya ini untuk nge-get data atau halaman homepage-nya. Homepage-nya tadi. Seperti ini. Oh ya, saya lupa menjelaskan ini ya. Ini adalah variabel link API-nya. Ini jadi link servernya. Misal di sini, ini adalah linknya sama kayak ini. Jadi ini kalau di copy, taruh di sini, dikirim, itu keluar berupa JSON hasilnya. Dari mana ini? Dari database. Database-nya si server. Oke, lanjut. Ini di sini saya akan lanjut ke indeks. Data title ini dibuat title page-nya ya. Jadi title page itu yang mana? Yang ini. Data mahasiswa. Lalu yang ini, kenapa kok ada titik mahasiswa? Artinya tuh API ditambah / mahasiswa. Seperti di Insomnia-nya tadi, kalau API aja kan nggak bisa.
Tuh nggak bisa. Karena apa? Harus ada tambahan. Dia mau nge-get apa? Variabelnya harus ada. Terus jika sudah di-get, di-decode, lalu disimpan datanya semua ini, data get-getannya ini tadi, mahasiswa. Ini semuanya ini disimpan dalam bentuk array. Array mahasiswa. Yang user data level admin sama jabatan ini buat itu ya. Jadi kalau dosen dia nggak bisa akses si mahasiswa, kan cuma barang, makanya saya langsung redirect. Saya redirect langsung, saya lemparkan ke user index. Tapi kalau selain dosen, yaitu apa? Staff admin dia bisa. Ataupun admin dia juga bisa data. Data ini apa? Data ini dari atas ini. Dia ngirimkan ke sini. Ini berupa apa? Berupa mahasiswa dan title. Jadi untuk view-nya seperti ini. Misalnya view index. Saya taruh ke sini. Jadi di sini nanti ada for each mahasiswa. For each mahasiswa maksudnya apa? For each mahasiswa itu maksudnya ini dari array-nya mahasiswa ini dikirimnya lewat sini. Nah, ini dikirim terus dilempar ke sini, dikeluarkan nama, NIM, nomor HP, dan alamat. Berdasarkan apa? Berdasarkan ini. Nama, NIM, nomor HP, alamat. Untuk ID-nya nggak usah ya. ID-nya ini soalnya primary key, nggak begitu penting juga. Lalu untuk edit dan hapus sendiri, di sini saya menyediakan button, ada 2 button, edit dan hapus. Jika edit, slash itu intinya mau nambahin variabel ya sudahnya. Jadi variabelnya itu apa? Variabelnya di mahasiswa. Di mahasiswa dapat dari mana? Dapat dari array-nya ini. Array-nya dia terus ngulang. Jadi ini mengulang terus per baris. 1 baris, 2 baris, 3 baris. Makanya ini bisa banyak sekali baris. Jadi editnya ini ngeloop terus. Berdasarkan apa? Misalnya ini edit pojok kiri bawah ada 21. Lalu yang bawahnya lagi ID 6, itu ID-nya, ID mahasiswa. Lalu ID-nya ID 16. Hapusnya sama seperti itu dan seterusnya. Seperti itu. Lalu untuk tambah di sini, ini saya pindah sini dulu biar tidak mengganggu. Lalu untuk tambah di sini sama yang awal, ini cuma pengecekan aja, privilege saja. Kalau dosen dia nggak mau langsung redirect, tapi kalau admin sama staff admin mau. Jadi di sini nanti dia bakal terima 4 inputan baru berupa NIM, nama, nomor HP, dan alamat. Lalu ini saya tunjukkan view-nya dulu biar tidak bingung. Ini ada 4 inputan. Yang pertama nama, NIM, nomor HP, dan alamat. Lalu ada button submit. Formnya tipenya POST, multipart form data, encrypt tipenya. Jika button submit diklik, maka ada sebuah array-nya namanya data yang nampung NIM, nama, nomor alamat. Dari mana? Dari inputan ini. Terus bikin variabel baru. Di sini saya pakai core. Jadi ada 3 sebenarnya cara. Setahu saya ada Gazelle buat istilahnya buat pakai HTTP metodenya ada 3. Gazelle, Ajax, sama yang saya pakai ini core. Lalu di sini saya menggunakan yang post. Jadi saya ngepost data ini. Kalau di Insomnia pakai yang ini, post. Jadi post, put, sama delete. Saya tidak pakai ini. Batch option sama itu belum pakai. Ini ada mahasiswa. Jika insert ini berhasil, maka mengirimkan post data tambah data berhasil. Jika tidak, tambah data gagal. Lalu setelah dia mengirimkan post data, dia akan langsung redirect ke halaman mahasiswa. Mahasiswanya apa? Mahasiswa adalah view mahasiswa. View mahasiswa yang index. Jadi kalau nggak ada keterangannya di belakangnya itu langsung redirectnya ke index. Sini. Oke. Jika tidak ada post submit, maka dia akan menampilkan sebuah halaman yang ada header-nya dan ada page tambah. Page tambah ini isinya apa? Isinya tadi, isinya form ini. Jadi sebelum ada trigger button ini diklik, dia bakal nampilin ini, tambah ini. Ini title-nya. Data ini buat apa? Buat ngirim title ini loh.
Lalu lanjut, ini sama sih buat privilege sama user dosen, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini else yang terakhir ini buat apa? Buat ngecek aja kalau misalnya belum login, dia langsung redirect ke out. Lalu lanjut ke edit. Edit ini kenapa kok ada ID di dalam kurungnya ini? Karena nanti di edit ini dia bisa menerima inputan berupa ID. Hampir sama penjelasannya seperti tambah tadi. Jika ada button submit, ini sama formnya, tapi perbedaannya terletaknya di sini, nanti saya akan jelaskan. Jika ada button submit yang ini, update data ini, maka dia akan menjalankan post ID mahasiswa, nama, NIM, nomor, dan alamat. Lalu dia akan menjalankan simple put atau update data. Nah ini, yang ini menurut saya sudah jelas dikarenakan hampir sama yang kayak tambah tadi. Lalu untuk else ini, dia akan menampilkan tambahnya adalah array mahasiswa, array data yang isinya mahasiswa. Jadi dia nge-get-nya itu berdasarkan ID. Jadi di sini ada simbol get. Simbol get ini buat apa? Jadi saat user ngedit itu nggak usah ngisi manual gitu loh. Jadi dia langsung nge-get, misalnya ini si Riza ini saya edit ID 15. Jadi saat klik edit ini, nah di atasnya ini ada 15 itu ID mahasiswa. Ini ID mahasiswa. Dia akan nge-get data berdasarkan ID mahasiswa plus ID. Jadi ID mahasiswa terus ID-nya apa? ID ini dari mana? Dari atas ini, dari inputan tadi. Jadi edit /ID. Dikirimkan ke mahasiswa edit. Dan yang data ini untuk title. Ya ini sama privilege persis. Lalu untuk hapus hampir sama dengan edit. Dia nerima inputan berupa ID. Jadi ID mana yang mau dihapus. Saya kembalikan. Riza ini misalnya mau saya hapus. Di pojok kiri bawah ada hapus 15. Berarti ID 15 yang akan saya hapus. Jika saya oke, maka Riza sudah terhapus. Lalu kenapa bisa terhapus? Karena di sini saya menggunakan simple delete atau menggunakan HTTP method yang namanya delete. Delete-nya apa? Dari ID mahasiswa. Dari ID mahasiswa ini. Seperti itu. Oke, penjelasannya seperti itu. Jadi ini database-nya. Baiklah, terima kasih. Sekian menurut saya penjelasan dari dosen, staf admin, dan lain-lain menurut saya sudah jelas. Ini privilege-nya yang saya omong tadi. Dosen hanya melihat barang-barang lab, tapi yang admin bisa transaksi barang berupa apa? Get, put, post, delete, mahasiswa. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.